Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat, saya ketua kelompok 2A dan ini hasil kelompok dari kami. Halo, perkenalkan nama saya Valentino Simadi Alfrendo. Saya berasal dari kelompok A2. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang PID. Nah, PID itu artinya adalah Proportional Integral Derivative Controller, yang merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Nah, pada kali ini saya akan juga menjelaskan tentang grafik PID-nya. Nah, jadi untuk menyeting PID itu, pertama kita buka tools, lalu kita pilih serial plotter. Nah, maka tampilan awal PID itu seperti ini. Jadi dia satu garis lurus seperti ini jika tombol startnya belum ditekan. Nah, untuk grafik PID-nya saya akan coba nyalakan motor. Nah, ini adalah motor jika bergerak CW atau searah jarum jam. Bisa dilihat jika motor itu normalnya motor itu akan memiliki garis yang lurus atau sejajar. Nah, jika diberi beban, maka PID-nya akan berubah lebih tinggi daripada grafik normalnya. Nah, ini saya akan coba jalankan motor secara CCW atau berlawanan arah jarum jam. Bisa dilihat bahwa motor akan bergerak seperti ini daripada normalnya. Nah, jadi seperti ini saja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, jadi fungsi PID itu untuk menghitung nilai kesalahan atau nilai problemnya antara set point-nya. Nah, untuk pengaplikasian PID itu biasanya digunakan pada sistem kontrol industri. Dan juga untuk contohnya misalnya pada saat kita menaiki motor. Nah, pada saat ditanjakan itu motor akan terasa lebih berat. Nah, maka kita akan menurunkan gigi yang paling rendah agar motor tersebut bisa menanjak. Nah, jadi seperti itu contohnya. Halo semua, nama saya Oktiras Erika Adven. Saya dari Prodi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. NIM saya 191113014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang digunakan dalam konveyor kelompok 2A sebagai tugas workshop yang ketiga. Simak penjelasan dari saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan program untuk motor sendiri. Jadi yang pertama kita mendefinisikan H1 itu dalam 4, L15 dan seterusnya, dan kita mendeklarasikan, mengintegerkan tombol start, stop,
diffuse, ada turbine juga. Nah, ini untuk sekuen itu untuk syaratnya. Jadi yang pertama H1 itu H1, L1, H2, L2 ini sebagai outputan motor yang digunakan sebagai direction atau putaran motor itu sendiri. Konfigurasinya nanti akan kita lihat bagaimana jika JW itu konfigurasinya seperti apa dan JW seperti apa. Dan untuk 10 dan 9 itu kita gunakan untuk outputan counter. Nah, sedangkan yang pin mode 12, 13, 15, 16 ini kita gunakan untuk input. 12, 13 itu merupakan tombol start dan stop. Ini kita pull up untuk supaya tidak menggantung. Kita jadikan pull up supaya tidak menggantung dan bingung seperti itu. Dan 15, 16 kita gunakan untuk input dari sensor itu sendiri. Dan selanjutnya seperti biasa void loop. Tombol start itu membaca pin 12. Pin 12 itu adalah tombol start. Tombol stop pin 13. Sensor diffuse itu masuk ke 16. Tombol true beam atau sensor true beam itu masuk ke pin 14 atau A1. Nah, yang pertama, sekuen yang pertama atau syarat yang pertama adalah ketika tombol start ditekan dan sensor true beam itu high atau aktif, maka JW dan sekuen 2 akan berjalan. Nah, jika sekuen 2 sudah terpenuhi dan sensor diffuse itu low, jadi counter akan berputar atau bertambah karena kita menggunakan rangkaian counter. Jadi kita tidak ada program dari counternya itu sendiri karena kita menggunakan rangkaian counter. Kemudian sekuen 3 akan berjalan. Kemudian ketika sekuen 3, ketika sensor tersentuh lagi atau mendeteksi lagi, maka konver akan diam dan kembali ke sekuen pertama. Nah, jika ditekan tombol stop, maka counter akan reset, konver akan diam dan kembali ke awal lagi. Dan kemudian ini adalah konfigurasi yang seperti saya tadi bilang, ketika CW itu H1 mendapat 255 pulsa dan L1 itu low, H2 low, L2 high, maka akan berputar CW atau searah jarum jam. Ketika CCW, H1 akan low, L1 high, H2 mendapat 255, L2 low, maka akan berputar CCW. Nah, untuk reset pin 9 diberi high dan ketika 55 detik diberi 5 detik, setelah 5 detik maka pin 9 low. Dan untuk diam atau stop atau posisi konver berhenti itu ini H1 low, semua dibuat low agar konver dapat berhenti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan memberikan simulasi conveyor yang telah kami buat. Sebelumnya kita pulang dulu. Nama saya Arif Rahmat Fauzi dari Mekatronika 2019.
pada saat tombol ditekan akan maju, ngitung, mundur lagi, ditekan lagi, maju, ngitung, mundur lagi, begitu seterusnya sampai nanti dapat angka 9 terus reset 0. Mundur lagi, dipencet maju 6, dipencet lagi 7, dipencet lagi 8, 9, dipencet lagi jadi 0. Terus ini itu yang naik turun tuh diagram untuk maju mundur tadi ya, seperti yang sebelumnya. Hai, perkenalkan nama saya Ana, saya dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen apa saja yang digunakan pada konveyor, dan saya juga akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Yang pertama, komponen yang digunakan dalam konveyor itu ada dua, yaitu komponen mekanik dan elektrik. Untuk komponen mekaniknya itu terdapat aluminium, di mana aluminium ini digunakan untuk membuat rangka dari suatu konveyor. Lalu ada beltnya, kemudian ada roller yang diletakkan di bawah belt untuk mengencangkan dan melonggarkan belt, yaitu digunakan untuk supaya beltnya tidak slip pada saat jalan. Lalu ada bearing ini diletakkan di keempat sisi dari belt konveyor. Lalu ada roller juga di bagian kiri dan kanan konveyor, yaitu digunakan untuk menggerakkan beltnya. Kemudian ada motor, di mana motor ini digunakan juga untuk menggerakkan roda gigi pada pada konveyor untuk menjalankan beltnya. Kemudian untuk yang bagian komponen elektriknya itu terdapat dua sensor, yaitu sensor through beam dan sensor diffuse, di mana kedua sensor ini digunakan untuk mendeteksi benda kerja. Lalu ada power supply itu terdapat tegangan 12 volt sama 5 volt, di mana tegangan yang 12 volt itu digunakan untuk menggerakkan motor, dan yang 5 volt digunakan untuk Arduino. Jadi terdapat box juga, di dalam box itu ada rangkaian elektrik dari Arduino, lalu ada rangkaian elektrik dari sensor diffuse dan sensor through beam. Kemudian ada 7 segment, di mana 7 segment ini digunakan untuk menghitung benda kerja yang terdeteksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari konveyor. Cara kerjanya yaitu terdapat dua tombol, yaitu tombol start dan stop pada konveyor, di mana pada saat tombol startnya ditekan, maka konveyor akan berputar atau berjalan CCW. Jadi pada saat dideteksi benda kerja dideteksi oleh sensor through beam, maka konveyor akan berputar CCW. Kemudian akan dideteksi oleh sensor diffuse. Nah, pada saat dideteksi oleh sensor diffuse, benda kerja akan dihitung dan akan tertampil pada 7 segment. Setelah itu konveyor akan berputar CW, dan siklusnya akan berulang jika tombol startnya ditekan. Jadi setiap kali tombol start ditekan, sensor through beam akan mendeteksi, konveyor berputar secara CCW, lalu dideteksi oleh sensor diffuse, kemudian benda kerjanya itu akan tertampil di 7 segment, lalu akan mengcounter, jadi akan kembali berputar CW. Sekian dari penjelasan saya.
Perkenalkan, nama saya Benaya Pradana Sumantana. Saya dari Prodi Mekatronika dengan NIM 191123. Di sini saya akan menjelaskan dari flowchart kali ini. Simak penjelasan dari saya. Ini adalah flowchart dari WS atau workshop. Secara umum, flowchart bertujuan untuk menggambarkan urutan penyelesaian masalah dengan sederhana, rapi, dan jelas. Flowchart juga memiliki fungsi tertentu, diantaranya memastikan suatu program memiliki alur bukti, yang kedua melihat proses jalannya sebuah program, ketiga melihat program secara keseluruhan, dan yang keempat acuan dalam menyusun dan mengembangkan aplikasi. Tentunya fungsinya masih banyak lagi di luar sana. Ini adalah penjelasan dari flowchart ini. Jika tombol 1 ditekan, maka sensor 1 itu mendeteksi ada benda. Setelah sensor 1 mendeteksi kalau ada benda, setelah itu motor bergerak secara CW atau clockwise, ini searah jarum jam. Tentunya jika bergerak CW, maka nanti sensor 2 itu mendeteksi ada benda. Setelah sensor 2 mendeteksi ada benda, motor akan bergerak secara JCW atau counter clockwise, berlawanan arah jarum jam, dan juga menghitung counter. Jadi nanti sensor itu menghitung 1 sampai 9, setelah sampai 9 maka akan reset sampai 0. Itu seterusnya, dan nanti 9 maka 0. Jika di tombol start lagi maka akan berulang sampai seterusnya. Penjelasan dari saya, terima kasih. Itulah penjelasan dari teman-teman saya. Saya mewakili kelompok 2A mengucapkan terima kasih kepada semua aspek yang telah melancarkan pembuatan konver ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Satu, dua. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat. Saya ketua Yang bisa kamu ngomong.